Kebahagiaan adalah milik para elit. Ketika rakyat mendapatkannya, maka para elit tersebut akan segera merampasnya kembali. Contohnya terjadi di dunia sepak bola. Aceh, 20 Maret 2025. Kutipan dari Al-Kaf, seorang dosen, penulis, dan pemerhati sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para penggemar bola yang menonton bola sudah lumayan lama mengalami hal-hal seperti apa yang dikatakan dalam kutipan Bung Al-Kaf ini. Kami bahagia dengan datang seorang pelatih bernama Luis Milla. Dengan materi pemain-pemain liga yang seadanya, dia membuat timnas tampil sangat impresif, cepat dan impresif. Kebahagiaan kami datang lagi, dihempaskan dengan kalimat Luis Milla terlalu mahal. Kemudian datang lagi STI dengan ketabahan. Dia membangun tim bukan dari nol, bahkan menurut jok-jok yang ada di dunia sepak bola, STI membangun timnas dari minus. Dan hadirlah timnas STI yang sangat-sangat kuat. Dan ketika masyarakat sepak bola sudah gegap gempita kembali dengan apa yang bisa diberikan oleh timnas STI, lalu Patrick datang menggantikannya. Itulah sepak bola Indonesia. Hal-hal seperti itu membuat banyak masyarakat berpikir bahwa sepak bola Indonesia tidak akan bisa lepas dari cengkraman tangan-tangan hitam kelam di belakangnya. Kita tidak akan membahas hal-hal sosial seperti itu, hal-hal undercover macam-macam seperti itu. Saya lebih suka membahas tentang kekalahan timnas 5-1 dari Australia. Pada laga tandang melawan Australia, timnas Indonesia menampilkan formasi yang sangat mengejutkan saya. 4-3-2-1. Sebuah formasi yang menjanjikan permainan yang sangat seimbang jika kita lihat ada 5 pemain tengah di dalam formasi tersebut. Tapi bagi orang-orang yang suka memperhatikan sepak bola, ini sebenarnya adalah formasi 4-3-3 yang sedikit dimodifikasi. Skema 4-3-3 akhir-akhir ini sangat populer karena dimainkan oleh tim-tim besar yang tentunya punya materi pemain yang mumpuni untuk bisa memainkan skema 4-3-3 ini. Menurut saya, skema 4-3-3 ini punya dua kelemahan. Yang pertama, skema 4-3-3 hanya bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang punya kualitas sangat bagus di segala lini. Yang kedua, skema 4-3-3 ataupun semua sistem pertahanan yang memakai 4 back rentan dengan serangan-serangan melalui umpan terobosan. Sistem 4 back ini punya banyak celah yang bisa diterobos oleh pemain-pemain yang punya kecepatan. Dan pada dasarnya, sistem pertahanan dari 4-3-3 ini bertumpu pada dua center back mereka. Center back ini haruslah sinergi, cepat, bisa membaca keadaan, bisa membaca serangan lawan, dan mampu bertarung. Mereka harus bisa saling mengisi, menutupi, dan saling melengkapi dalam menjaga lini pertahanan terakhir tim mereka. Sialnya Clifford malah memilih Hilgers untuk berduet dengan Jai untuk menjaga benteng terakhir tim nasional kita. Tapi dalam skema permainan, tak mungkin bagi sebuah tim untuk menggantungkan nasib pertahanan mereka pada hanya 2 pemain saja. Oleh karena itu, skema 4-3-3 mewajibkan para pemain tengahnya untuk membantu pertahanan. Itu ide dari sistem pertahanan skema 4-3-3. Lalu bagaimanakah kita ingin mengatakan bahwa timnas kita tampil dengan skema 4-2-3-1? Jika dia menempatkan Marcelino dan Struijk pada salah satu slot di lini tengah. Marcelino tidak bisa bertahan. Struijk juga lemah dalam bertahan walaupun dia punya tenaga untuk melakukan transisi. Kemudian dia menempatkan Tom Haye, Nathan Cho, dan Dean. Dari 3 ini, cuman Dan yang punya naluri bertahan karena dia adalah pemain bertahan. Verdonk tidak mungkin ditinggalkan di bangku cadangan dengan penampilan impresif dia di setiap pertandingan. Kemudian Clifford mengakomodasi seorang pemain mahal bernama Kevin Dick. Oke, Kevin Dick, dia punya kualitas dan mengerti cara bermain bola dengan baik. Debut Ole saya rasa cukup bagus dan menurut saya kualitas Ole di atas kualitas para striker yang tersedia di timnas. Nah, dengan materi yang ditempatkan oleh Clifford dan tim kepelatihan di lapangan, nampak sekali nyata terlihat bahwa Clifford tidak mengerti kualitas dan karakter pemainnya sendiri. Apa Clifford tak pernah bertanya kepada badan teknis atau kepada orang-orang federasi? Bagilah video timnas, video laga timnas, sehingga kami bisa menilai pemain-pemain kami. Apakah pantas ditaruh di sini? Apakah pantas diletakkan di sana? Apakah pantas bermain bersama? Nathan dan Tom Haye ketika dimainkan berdua, lini tengah timnas kacau balau. Dan dua-dua mereka ini tidak bisa bertahan. Haye terlalu lambat,
Nathan nalur bertahannya rendah sekali. Ketika Nathan dipaksa bertahan, gol terjadi karena pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi karena Nathan tidak begitu paham bagaimana cara bertahan, sehingga dia melakukan apa yang menurut dia bisa. Penalti. Kan nampak bodoh kita. Bukan kita, tim kepelatihannya. Orang pinter-pinter tapi nampak bodoh. STY sudah pernah memainkan Nathan dengan Haye. Duet di lapangan tengah. Berantakan, makanya STY tidak pernah memainkan lagi mereka berdua. Saat tim mulai menyerang, dua fullback tentu akan membantu serangan. Dick naik, Verdonk naik. Tinggallah dua center back, J.I.Des dengan Hilgers untuk mengawal benteng terakhir pertahanan timnas. J.I.Des tidak bermasalah. Dia kapten timnas. Dia sudah menampilkan permainan yang sangat baik. Tenang, lugas, dan betul-betul memberi kenyamanan bagi para pemain kita. Yang bermasalah Hilgers. Hilgers ini pemain yang bagus. Cuman dia punya karakter, kalau dalam bahasa Aceh disebut gabu. Gabu ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia, percampuran antara panik, tergopoh-gopoh, dan tidak sabar. Kita lihat kan, sewaktu tim menyerang, dia buru-buru ingin naik. Memang dia bisa melakukan transisi ke bertahan kembali dengan cepat. Tapi sampai ke situ, dia terlihat panik. Sehingga kita menderita dua gol yang identik. Terjadi saat melawan Australia dan melawan Cina. Dua gol yang identik. Makanya STY tidak pernah lagi memainkan Hilgers berduet dengan J.I.Des. Disinilah STY kembali memainkan Rizky Ridho. Rizky Ridho sudah membuktikan permainannya yang sangat sinergi dengan Jai. Mereka saling melengkapi, saling menutupi. Penampilan mereka dua membuat kami yang menonton saja nyaman, merasa aman. Apalagi saya rasa bagi kiper dan pemain-pemain lain. Ketika tim dalam posisi bertahan, tidak ada permasalahan dari Den dengan Verdonk. Yang bermasalah dua manusia ini, Tom Haye dan Nathan Cho. Mereka memang tidak bisa bertahan. Mereka punya tipe yang serupa. Harusnya salah satu saja dari mereka bermain. Tom Haye lambat. Nathan juga tidak begitu cepat. Kedua-duanya ketika melakukan transisi ke bertahan selalu terlambat. Dan salah satu gol Australia adalah karena terlambatnya Tom Haye dan Nathan untuk menutupi pergerakan striker. Karena inilah STY tidak pernah lagi memakai mereka secara bersamaan. Maka STY memakai Jerner. Jerner bermain dengan seimbang. Jerner sangat kuat, mampu membaca pergerakan serangan lawan. Dia mampu melakukan pressing. Dia pemain yang setipe dengan Busquets. Bukan kualitasnya, tapi gaya mainnya sama dengan Busquets. Kalau saya jadi pelatih, Jerner ini akan selalu bermain. Karena melihat bagaimana stabilnya wilayah dia ketika dia bermain. Lalu kita lihat bagaimana penampilan Marcelino. Di beberapa kesempatan yang lalu, saya selalu mengatakan Marcelino anak muda yang perlu ruang untuk berkembang. Dia jangan diberikan tugas yang terlalu berat, membangun serangan. Melawan Australia kali ini, Patrick Kluivert memberikan tugas bagi dia untuk membangun serangan dari sisi kanan. Ini membuat dia mati dan hilang dalam permainan. Penampilan terbaik Marcelino itu ketika melawan Arab Saudi. Dan saat itu tugasnya ringan. Dia ditugaskan menunggu dan memantau saat-saat lengahnya pertahanan Arab Saudi. Ketika dia melihat kesempatan, dia melakukan tugasnya dengan baik. 2 gol. Hanya itu peran yang mungkin mengeluarkan semua potensi Marcelino. Dan saya memilih Marcelino untuk tidak bermain bagi tim saya di kesempatan pertama. Ole dan Struijk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan saya rasa dengan laga debut yang baik ini, kualitas Ole berada di atas para striker yang ada di dalam timnas. Dan saya juga sudah katakan tentang Sandy Walsh. Dia sudah bermain 2 kali setidaknya melawan Australia. Dan bermain cukup bagus, mobile, dan mampu menyerang. Mampu sampai ke lini pertahanan Australia. Dia bermain sangat baik. Mobilitasnya tinggi, dan dia sudah tahu bagaimana cara untuk membangun serangan ketika melawan Australia. Penampilan debut Dean juga cukup baik, tapi menurut saya, kalau tidak mau dikatakan Verdonk lebih berkualitas daripada Dean, maka kita anggap sajalah Verdonk dan Dean ini memiliki kualitas yang setara. Karena mereka memiliki kualitas yang setara, saya tentu lebih memilih Verdonk. Karena Verdonk sudah melewati masa-masa adaptasi. Dan Verdonk betul-betul menunjukkan dedikasi yang sangat tinggi untuk timnas. Oleh karena itu, saya menyarankan Patrick Kluivert untuk memainkan Verdonk di starting 11. Tapi saya juga mengerti perasaan pihak-pihak yang sudah berusaha keras mencari pemain naturalisasi yang baik. Oleh karena itu, okelah kita akomodasi kehadiran Miss Hilger dalam tim di starting 11. Materi starting 11 ini telah dipikirkan,
dikulik, direncanakan, diuji bertahun-tahun lamanya oleh Sinteyong. Dan kita yang memperhatikan timnas selama ini tentu setuju bahwa skema yang paling cocok, yang paling tepat dipakai oleh timnas dengan materi sekarang ini adalah 3-5-2. Nah, Patrick Kluivert yang disayangi oleh federasi dengan tim yang digembar-gemborkan adalah pemikir-pemikir sepak bola. Mengapa Anda tidak merendahkan diri sedikit dan mengambil iktibar dari tim yang sudah dibentuk oleh STY bertahun-tahun lamanya? STY sudah berusaha dari minus dengan berbagai macam jenis pertandingan, membuat kisi-kisi ujian bagi timnas yang akan dihadapi di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Kok tiba-tiba Anda datang dengan kunci jawaban sendiri? Hasilnya 5-1 dikasih sama Australia yang sudah mampu kita redam di Jakarta. Dari keputusan memainkan Nathan dan Tom Hayi bersamaan, kemudian keputusan memberi peran yang besar bagi Marcelino, dan menduetkan Jai dan Hilgers di jantung pertahanan, ini menunjukkan bahwa tim kepelatihan tidak sedikit pun mau melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Sinteyong bertahun-tahun lamanya. Ataupun memang ada instruksi untuk menghapus semua ciri-ciri Sinteyong di timnas, kita tidak tahu. Tapi itu memperlihatkan ego yang menjurus kepada ketololan tim kepelatihan di pertandingan ini. Mudah-mudahan mereka mau bertobat dan menggali kembali apa-apa yang sudah dilakukan oleh STY untuk menjadi bahan bagi mereka menentukan skema strategi timnas ke depan. Kluivert dan jajarannya tentu tidak punya waktu lagi untuk melakukan uji coba dan eksperimen untuk tim ini. Jangankan untuk melakukan eksperimen atau mencoba-coba, untuk uji coba tim saja mereka sudah tidak punya waktu lagi. Oleh karena itu tidak mungkin bagi dia dan tim kepelatihan untuk tidak melihat apa yang telah dilakukan STY dan melihat bagaimana rekam jejak tim ini semasa STY, yang tentunya untuk kebaikan mereka sendiri. Indonesia dengan kualitas pemain yang apa adanya, cuma punya lini belakang yang cukup bagus, disulap oleh STY dengan skema utama 3-5-2, walaupun ada perubahan-perubahan tapi tetap intinya 3-5-2, menjadi peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, di grup ini. Muncul Kluivert dengan promosi total football, positioning football, masang 4-3-3. Jadi Patrick mungkin merasa, tim kepelatihan ini mungkin merasa Indonesia punya kualitas seperti Real Madrid yang memainkan pakem 4-3-3 sebagai skema utamanya. Hancur 3 gol. Makanya saya sarankan 3-5-2 skema utama dengan 3 center back, Hilgers, Jai Ides, Rizky Ridho. Tolong Patrick Kluivert buang ego, pakai saja apa yang baik dari STY supaya kebahagiaan yang sudah kami dapatkan selama ini tidak dicabut lagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.